Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 31 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, meski kami tidak menerima wahyu, tetapi kami memberitakan tentang Engkau, ya Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Merlin Mamentu. Kepada Ibu Merlin, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun saja kita berada. Bacaan renungan pagi 31 Oktober dengan judul Yohanes yang terkasih menjadi Yohanes Sang Pewahyu. Ayat tema kita di pagi ini terdapat dalam Wahyu 1 ayat 1. Bunyinya demikian. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Setelah Kristus naik ke sorga, kesaksian Yohanes tentang Kristus menggelisahkan mereka yang berwenang. Dengan kuasa, ia bersaksi bahwa Kristus adalah Juru Selamat yang telah bangkit. Untuk menyenangkan orang Yahudi, orang Romawi telah menyalibkan Kristus, dan kini mereka berusaha lebih jauh lagi untuk menyenangkan mereka dengan menempatkan Yohanes di tempat yang suaranya tidak akan terdengar oleh orang Yahudi maupun non-Yahudi. Ia dibuang ke Pulau Patmos. Tampaknya Tuhan mengizinkan musuh-musuhnya menang sejauh menyangkut penampilan luar. Namun, tangan Allah bergerak tak terlihat dalam kegelapan. Allah mengizinkan hambanya yang setia ditempatkan di tempat Kristus dapat memberinya wahyu yang lebih indah tentang dirinya untuk disampaikan kepada dunia. Ia tersembunyi seolah-olah di pulau terpencil, dan di sini Kristus mengunjunginya, memberinya pemandangan kemuliaannya yang paling indah, dan memberitahukan kepadanya apa yang akan terjadi di bumi. Yohanes kehilangan kebersamaan dengan saudara-saudaranya dan kenikmatan bergaul.
namun tak seorang pun dapat merampas terang dan wahyu Kristus darinya. Terang yang agung akan bersinar dari Kristus kepada hambanya. Murid terkasih ini sangat dikasihi bersama murid-murid lain. Ia telah berpergian bersama Yesus, belajar tentangnya dan menikmati sabdanya. Pada hari Sabat yang kudus, Juru Selamat yang telah bangkit menyatakan kehadirannya kepada Yohanes, dan kesaksian yang diberikan kepadanya saat itu juga diberikan kepada kita. Allah menghendaki kita menyelidiki kitab suci agar kita dapat mengetahui apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir sejarah bumi ini. Bagian-bagian dari Wahyu 1 dikutip. Ini adalah kesaksian yang sangat kuat, tetapi makna sejatinya masih samar-samar dipahami. Hendaknya setiap pelajar kitab suci merenungkan dengan saksama setiap kata dalam pasal pertama Wahyu, karena setiap kalimat dan setiap kata memiliki bobot dan konsekuensi. Penampakan Kristus kepada Yohanes harusnya menjadi bukti bagi semua orang, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, bahwa kita memiliki Kristus yang telah bangkit. Penampakan itu seharusnya memberikan kuasa yang hidup kepada gereja. Terkadang awan gelap menyelimuti umat Allah. Tampaknya penindasan dan penganiayaan akan melenyapkan mereka. Namun pada saat-saat seperti itu, pelajaran yang paling instruktif diberikan. Sebagaimana bintang-bintang bersinar paling terang di malam yang paling gelap, demikian pula sinar kemuliaan Allah yang paling cemerlang terungkap dalam kegelapan yang paling pekat. Semakin gelap langit, semakin jernih dan mengesankan sinar matahari kebenaran Juru Selamat yang telah bangkit. Manuskrip 106 tahun 1897. Demikianlah bacaan renungan pagi kita di pagi ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Merlin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Nah, siapakah yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos? Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 311 paragraf 3 yang berbunyi, ia tersembunyi, yaitu Yohanes, seolah-olah di pulau terpencil, dan di sini Kristus mengunjunginya, memberinya pemandangan kemuliaannya yang paling indah, dan memberitahukan kepadanya apa yang akan terjadi di bumi. Jadi, yang datang mengunjungi Yohanes di Pulau Patmos adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan ini Roh Nubuat nyatakan sebab Alkitab telah terlebih dahulu menyatakannya. Wahyu 1 ayat 1 dan 2 berkata, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia, yaitu Yesus, telah menyatakannya kepada hambanya, Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi, wahyu Yesus Kristus tersebut dinyatakan oleh Yesus kepada Yohanes. Kesaksian tersebut, Yesus sendiri yang berikan kepada Yohanes. Kapan Yesus datang dan berikan kepada Yohanes apa yang harus segera terjadi? Di Acts of the Apostles halaman 581 paragraf 4 berkata, pada hari Sabatlah Tuhan kemuliaan, yaitu Yesus, menampakkan diri kepada rasul yang diasingkan. Hari Sabat dipelihara dengan sakral oleh Yohanes di Patmos, seperti ketika ia berkhotbah kepada orang-orang di kota-kota Yudea. Jadi, pada hari Sabat, Yesus datang kepada Yohanes yang kekasih di Pulau Patmos. Sebab memang Yohanes memelihara hari Sabat. Karenanya saat kita baca Wahyu 1 ayat 10 yang berbunyi, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala.
Hari Tuhan yang dimaksudkan adalah hari Sabat, hari Sabtu. Sebab Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Lalu, siapa roh yang menguasai Yohanes? Rohnya Yesus tentunya. Sebab Yesus yang datang kepada Yohanes bukan lagi secara fisik, tetapi oleh kehadiran rohnya Yesus. Inilah yang dinyatakan oleh renungan pagi hari ini dalam halaman 311 paragraf 4. Pada hari Sabat yang kudus, Juru Selamat yang telah bangkit menyatakan kehadirannya kepada Yohanes. Dan kesaksian yang diberikan kepadanya saat itu juga diberikan kepada kita. Allah menghendaki kita menyelidiki kitab suci, agar kita dapat mengetahui apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir sejarah bumi ini. Dan pembuangan Yohanes ke Pulau Patmos adalah bentuk pemeliharaan Allah kepada Yohanes. Mengapa? The Acts of the Apostles halaman 581 paragraf 2 berkata, dalam pemeliharaan Allah, Yohanes ditempatkan di tempat di mana Kristus dapat memberinya wahyu yang luar biasa tentang dirinya, yaitu tentang diri Kristus, dan kebenaran ilahi untuk menerangi jemaat-jemaat. Inilah tujuan Yesus sendiri yang datang kepada Yohanes. Sebab yang hendak disampaikan adalah tentang dirinya Yesus itu sendiri. Jadi, bukan Allah Roh yang datang kepada Yohanes untuk menyatakan Yesus, tetapi Yesus itu sendiri yang datang untuk menyatakan dirinya kepada Yohanes. Inilah dasarnya Yohanes menjadi Yohanes Sang Pewahyu. Itu sebabnya buku Wahyu adalah Wahyu Yesus Kristus, bukan Wahyu Allah Roh. Itu sebabnya Yesus yang memberikan surat kepada 7 jemaat. Dan apa yang Yesus sampaikan dalam surat-suratnya tersebut adalah tentang dirinya dan bukan tentang oknum yang lain. Oleh sebab itu, ingat, yang dicurahkan kepada jemaat mula-mula adalah rohnya Kristus. Yang datang kepada Paulus berulang-ulang adalah Yesus Kristus. Yang datang kepada Yohanes yang kekasih adalah Yesus juga. Tidak ada Allah Roh. Karenanya perhatikan dalam manuskrip 129 tahun 1905 paragraf 2 berkata, seluruh Alkitab adalah wahyu, karena semua wahyu kepada manusia datang melalui Kristus dan semuanya berpusat padanya. Allah telah berfirman kepada kita melalui anaknya, yang kita miliki melalui penciptaan dan penebusan. Kristus datang kepada Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos untuk memberinya kebenaran tentang akhir zaman ini, untuk menunjukkan kepadanya apa yang harus segera terjadi. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, seluruh Alkitab adalah suatu wahyu yang berasal dari Bapa. Dan semua wahyu tersebut, artinya isi Alkitab, Bapa berikan kepada kita melalui Yesus, Anak Allah. Mengapa? Sebab semua wahyu tersebut terpusat di dalam Yesus. Wahyu dalam Alkitab bukan tentang Allah Roh dan bukan berpusat dalam Allah Roh. Tetapi wahyu dalam Alkitab semuanya tentang Yesus Kristus dan berpusat pada Yesus. Oleh sebab itu, Yesus yang datang kepada Yohanes dan berbicara kepadanya. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran rohnya Yesus. Perhatikan kalimat penutup dari setiap surat kepada 7 jemaat. Dalam Wahyu 2 ayat 7 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Roh yang dimaksudkan oleh Yohanes adalah rohnya Yesus. Sebab 7 surat tersebut adalah surat Yesus kepada 7 jemaat yang disampaikan melalui Yohanes. Roh Yesus itulah kuasa yang renungan hari ini nyatakan untuk memberikan hidup kepada jemaat atau kepada gereja. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, sebab sampai sekarang Yesus masih berbicara kepada kita oleh kehadiran rohnya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya,
yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Yohanes yang kekasih menjadi Yohanes Pewahyu, bukan oleh karena pekerjaan Allah Roh, tetapi oleh karena Yesus Kristus itu sendiri yang datang kepada Yohanes, menyatakan tentang dirinya, serta hal-hal yang harus segera akan terjadi. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab sejak dahulu sampai sekarang Engkau berbicara kepada kami melalui anak-Mu, dan Yesus hadir dalam hidup kami oleh kehadiran roh-Nya, agar Dia berbicara kepada kami, menuntun kami dalam seluruh kebenaran, dan kami pun dapat mengabarkan tentang dirinya kepada dunia sebagaimana Yohanes. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.